Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kembali lagi dengan saya Didik Supriyanto selaku guru mapel PAI, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab sholat. Ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masa-masa seperti ini kita mampu melewati dengan baik, ya, bagi kita, guru maupun para murid yang mampu keluar dari masalah ini, maka dia adalah pemenang. Karena tentunya tidaklah mudah untuk kita berada pada zona ini, ya, di mana zona seperti ini yang kita rasakan ini sangatlah membosankan, ya, melelahkan dan lain sebagainya. Tapi bagi para orang-orang yang mampu keluar dari zona ini, maka dia adalah pemenang, insya Allah. Oke, kita lanjut saja ke materi. Pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Apa itu pengertian sholat? Pengertian sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah adalah serangkaian ibadah bagi seorang muslim yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, yakni diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, ketika siswa-siswi kelas 10 ditanya ada soal tentang apa pengertian sholat, ya, secara istilah misal, okay. Apa pengertian sholat secara istilah? Maka jawabannya adalah serangkaian ibadah bagi seorang muslim yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, dan yakni diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Niku pengertian secara istilah. Sholat secara bahasa artinya doa. Karena di dalam sholat itu sendiri isinya ya doa. Selain doa juga ada pujian. Ada pujian kepada Allah seperti Subhana Rabbil Azimi wa bihamdihi, niku pujian. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, niku juga bagian dari pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa nggih, setiap bangun dari ruku, i'tidal misal. Kemudian berdiri, niku juga bacaan-bacaan niku, atau ketika bangun dari sujud, nah niku yang dibaca adalah doa. Maka sholat disebut juga dengan doa. Kemudian dari kita membahas tentang niki tentang ibadah sholat, pelaksanaannya, ya. Sholat dilaksanakan oleh seorang muslim, jadi tidak dilaksanakan oleh non-muslim. Non-muslim itu tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang wajib adalah kita, orang yang muslim. Kemudian sholat niku, ya, pelaksanaannya ya dia dari takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar, niku takbir pertama. Niku disebutnya takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika selesai membaca tasyahud yang terakhir, maka membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan sampai tidak membaca, nggih. Kemudian niki dalil di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14, wa qimis sholata lidzikri. Ya, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini adalah firman Allah yang mewajibkan kita untuk salat. Dirikanlah salat, ya. Kemudian sebagaimana atau tujuannya adalah untuk
lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi kita melaksanakan sholat tujuannya adalah untuk mengingat Allah gitu. Jadi suatu yang harus ditanamkan, harus ditingkatkan dalam keimanan kita, bahwa ketika kita sholat itu jangan hanya jengkang-jengking ya, atau jangan hanya melaksanakannya saja, fisiknya saja, tapi masukkan ke dalam jiwa kita, masukkan ke dalam hati kita untuk lidzikril, yaitu untuk mengingat Allah, lidzikrillah. Niku perlu, nggih, perlu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, syarat dan syah salat. Syarat wajib salat pertama adalah Islam. Tentunya Islam ya, bukan non-Islam. Jadi sudah tadi kita singgung bahwa non-Muslim tidak berkewajiban untuk sholat. Kemudian setelah Islam, berikutnya adalah baligh. Baligh ini adalah di mana seseorang sudah memasuki usia yang diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Ya. Jadi tidak hanya sholat nanti kalau sudah baligh itu tidak hanya sholat. Usia balighnya wanita niku ciri-cirinya adalah sudah haid, dan sedangkan laki-laki niku ciri-ciri atau biasanya 15 tahun niku sudah baligh. Kenapa laki-laki di usia 15 tahun? Karena untuk laki-laki salah satu ciri baligh niku adalah mimpi basah. Cuma di usia 15 tahun ke bawah niku kesempatan laki-laki atau peluang laki-laki untuk baligh niku sekian persen, kecil. Kadang laki-laki baru baligh di usia 19 tahun atau 18 tahun gitu. Maka dengan itu ukuran untuk balighnya seorang laki-laki itu adalah usia. Ini usia 15 tahun. Nah, begitu juga dengan wanita. Wanita sedikit unik ya, ada yang 9 tahun sudah baligh ya, ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, niku untuk yang wanita. Sebetulnya kalau dari usia mungkin di usia 12 tahun niku wanita sudah masuk ke baligh ya. Berikutnya adalah berakal ya. Yang namanya berakal, fungsi akal bisa untuk berpikir. Jadi ketika fungsi akal niki berfungsi dengan baik, maka dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana wanita, mana laki-laki. Ya niku berakal, ya fungsinya berfungsi dengan baik. Jadi tahu, sholat niku diwajibkan kali Gusti Allah. Tahu yang sunnah mana saja. Tahu yang ruku mana saja. Niku karena fungsi otaknya berfungsi, ya. Berbeda dengan yang tidak berakal atau fungsi akalnya sudah bergeser ya, atau sudah anormal. Contohnya orang yang gila. Niku maka tidak diwajibkan bagi orang gila untuk melaksanakan sholat. Ya, karena untuk hidup sehat saja mereka sulit, apalagi untuk melaksanakan sholat wajib, yang mana fungsi akal ketika sholat adalah mengingat Allah. Bagaimana untuk mengingat Allah? Ya, untuk mengurus diri sendiri saja sulit. Begitu kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah menutup aurat. Ini juga diwajibkan ketika sholat, yaitu menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat laki-laki ini dari pusar sampai dengan lutut. Ya, jadi ketika mungkin kalian keluar sana ada orang-orang yang
celananya cingkrang gitu. Nah, niku untuk secara syariat nggih tidak masalah karena dia sudah menutup aurat ya. Nah, kalau orang-orang NU niku biasanya sampai di bawah mata kaki. Nah, ini untuk berhati-hati tujuannya nggih, untuk berhati-hati karena khawatir ketika sedang sujud ngeten celananya naik ke atas atau sarungnya naik ke atas. Niku yang misal yang cingkrang-cingkrang naik ke atas dan kemudian kebukalah auratnya. Nah, niku akan membatalkan sholat. Tapi yang ketika sampai bawah mata kaki niki, niku insyaallah sudah aman. Kemudian yang perempuan. Nah, perempuan niki menurut Imam Syafi'i ya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan niku aurat ya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ketika sholat wajahnya tidak ditutup tidak masalah. Telapak tangannya kelihatan juga tidak masalah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu suci. Jelas nggih. Orang yang akan melaksanakan sholat harus berwudu. Harus suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Suci dari hadas dan suci dari najis. Apa itu hadas? Hadas sesuatu yang keluar dari dalam tubuh. Ya, sesuatu yang keluar dari dalam tubuh yaitu makhluk hidup. Sesuatu yang keluar dari dalam makhluk hidup niku disebutnya hadas. Contohnya kayak niku. Berarti kondisi manusianya atau kondisi Anda niku sedang dalam keadaan hadas. Atau ini hadas seperti kemudian kencing niku disebutnya hadas kecil. Hadas yang besar contohnya mimpi basah ya, kemudian ada haid. Nah, niku hadas besar. Bukan najis. Yang najis apanya? Manusianya statusnya kena hadas. Nah, yang najis apanya? Yang najis adalah darah haidnya. Darah haidnya niku najis ya. Nah, contoh najis niku darah, kemudian nanah, muntahan, tersentuhnya hewan yang diharamkan. Nah, niku najis ya. Misalnya jenengan tersentuh dengan babi atau anjing, maka wajib disucikan terlebih dahulu. Tidak boleh hanya dengan berwudu saja, harus disertu. Ini bahasa wong Jawa niku disertu ya. Jadi harus disucikan baru bisa dilaksanakan, dikerjakan sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Ini sudah pasti tujuan dan fungsinya adalah agar supaya disiplin, teratur ya, dan atau tertib. Niku. Kalau misal tidak diatur, misal tidak wajib menghadap kiblat ya, nanti dalam satu masjid pasti ada yang ngetan, ada yang ngalor ya, karena tidak wajibkan. Tapi karena telah diwajibkan menjadi syarat wajib sholat menghadap kiblat, berarti nanti di masjid niku ya satu arah gitu. Kalau tidak diwajibkan nanti ada sing muter-muter ya. Kemudian berikutnya adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, niki menjadi syarat mutlak, nggak boleh belum masuk waktu sholat subuh kita melaksanakan sholat subuh gitu. Itu tidak boleh. Melaksanakan sholat subuh di waktu isya misalnya itu ya tidak boleh. Atau melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Nabi maghrib Allahu Akbar
Jenengan sholat rampung 3 rakaat, selang beberapa menit jenengan sholat isya. Nah niku mboten angsal. Jenengan harus nunggu sampai waktu sholat isya tiba. Niku syarat wajib sholat. Berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Niatnya harus sesuai. Nek sholat subuh ya, sholat subuh, sholat duhur ya, sholat duhur. Niku wajib harus niat. Andai kata misalkan seseorang lupa niat, misal dia sudah membaca surah Al-Fatihah dan dia ingat, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Atau misal dia sudah melaksanakan sholat, dia sudah membaca kulhu, sudah membaca surah pendek, dan dia ingat, oh aku mau sholatnya kali niat, malah niat sholat duhur padahal sholat subuh. Maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Itu masalah niat. Niatnya harus benar. Maghrib ya maghrib, tuh rakaat atau rakaat, patang rakaat ya patang rakaat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah ini jenengan waras sehat, ngerasa waras sehat, nggih ngadeg. Tapi nek mboten, misal kakinya kok lumpuh, nggih, atau jenengan ada yang kekurangan di dalam fisik, niku bisa sembari duduk, bisa sembari miring, ya. Kalaupun miring tidak mampu, ngelong-gelong besar, ya, rebahan. Niku kalau rebahan nggak mampu, nggih, tengkurep, ya. Jadi memang untuk niki berdiri bagi yang mampu niku, niki telah Allah berikan keringanan bagi orang-orang yang cacat atau memiliki kekurangan dalam fisiknya, ataupun bagi yang sakit, yang sakit niki telah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun wajib, ya, dalam pelaksanaan niku ya tetap Allah berikan keringanan, Allah berikan kemudahan. Ini semata-mata karena Allah memuliakan manusianya. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar niku juga menjadi rukun, ya. Jangan sampai jenengan niat tok tapi enggak takbiratul ihram, enggak jadi niku. Ya. Kemudian membaca Fatihah ketika sholat sendiri, ya, harus dibaca. Tapi ketika sholat berjamaah tidak dibaca, tidak apa-apa, ya, dibolehkan. Dalam Al-Quran itu disebutkan ketika ada orang yang membaca Al-Quran, ya, maka dengarkanlah. Jadi ketika ada ketika membaca Al-Quran, maka kita harus membaca, mboten. Nah, ini dalam jumhur ulama, kalau dalam sholat surah Fatihah dan bacaan surah pendek ini adalah bacaan Al-Quran. Jadi mereka berpendapat ketika berjamaah, imamnya sudah membaca surah Fatihah dan surah pendek, maka makmumnya hanya mendengarkan saja. Nah, ini sudah sah sholatnya. Sudah sah. Nah, jadi ketika surah Fatihah sudah dibaca oleh imam, makmum niku seorang makmum tidak perlu lagi repot-repot membaca Al-Fatihah, nggih. Kadang kan ya niki biasanya dalam pelaksanaan sholat niku imam memberikan setelah membaca Fatihah selesai, nggih. Imam memberikan space, ya, atau waktu untuk makmum membaca Fatihah. Niku kadang ada, ya, niku jenengan bisa untuk membaca Fatihah, ya. Tapi ada juga yang tidak memberikan space waktu niku.
Jadi setelah membaca Fatihah, amin, makmum menjawab seperti itu. Kemudian imam langsung meneruskan ke surah pendek. Nah, jenengan nggak usah tergesa-gesa atau bagaimana gugup membaca, ya terburu-buru dalam membaca Fatihah. Itu malah mengurangi fadilah sholat. Lebih baik tidak perlu dibaca karena sudah diwakilkan dengan seorang imam, ya. Kecuali nek jenengan sholat sendiri niku harus dibaca niku. Kemudian yang berikutnya rukun sholat. Yang kelima adalah ruku dan tumak nina. Ruku niku setelah membaca surah pendek kemudian takbir, ya, niku disebutnya posisi ruku. Tumak ninah niku anteng, ya, diam sejenak niku disebut tumak ninah. Jadi kalau misal dari berdiri langsung ruku, langsung subhanallah, bacanya cepat langsung naik, nggih. Nah niku misal tumak ninahnya belum dapat, niku maka sholatnya tidak disahkan. Nembe ruku langsung bangun lagi, cepat, niku nggak boleh niku. Karena tumak ninah niku sudah bagian dari rukunnya sholat. Berikutnya adalah iktidal. Setelah ruku, kemudian iktidal. Setelah iktidal, sujud niku rukun dari sholat. Sujud dan iktidal tidak boleh ditinggalkan. Berikutnya adalah sujud setelah bangun sujud. Ini yang nomor 7 niku sujud yang pertama, yang nomor 8 sujud yang kedua. Bangun sujud di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Nah, ini juga wajib. Yang ke-10 membaca tasyahud. Bacaan tasyahud itu at-tahiyatu barakatuh sholawatut thayyibatulillah. Ya, sampai dengan sholawat diwajibkan tasyahud niku sampai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim niku sunnah. Jadi wajibnya itu hanya Allahumma sholli ala at-tahiyatu mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah niku hanya sampai situ. Kemudian mengucapkan salam, ya. Ini yang 12 tumak ninah dan yang terakhir tertib. Jadi yang namanya tertib harus sesuai, harus urut. Tidak boleh kok Fatihahnya dibaca ketika iktidal, tidak boleh kok niatnya ketika setelah salam. Nah, itu tidak boleh. Harus tertib. Berikutnya tentang yang membatalkan sholat. Pertama berhadas, ya. Ngentut batal lagi sholat. Terus mencret lagi sholat kok mencret, maka batal sholatnya. Kerasa mencret itu batal. Nah, kemudian terkena najis lagi sholat kok terkena najis, ada jenengan kerasa ada cecek nang dhuwur ngeten. Nibani jenengan, ya, tai cecek kena nang sirahe apa di dekat sujud, kemudian jidatnya kita terkena tai cecek, maka sholatnya batal. Atau ada tiba-tiba ada anjing yang masuk ke masjid, ya, dan nyenggol kulit, ya, niku bisa membatalkan.
Kemudian berkata-kata dengan sengaja. Nah, niki ya, walaupun hanya satu huruf tapi memiliki maksud tertentu niku juga batal. Misal di sebelahnya kita nih, kita lagi sholat, sebelahnya kita itu ada yang berisik ngono. Dek yo eneng. Anteng ngono. Nah niku kita sholatnya batal. Ya, biasanya terjadi niku. Biasanya terjadi. Niku keluar kata-kata, tapi kalau misal disenggol, nggih, tidak berbicara, niku masih bisa. Tidak membatalkan. Kemudian niki terbuka auratnya lagi sholat, dari yang laki-laki yang tadi saya sebutkan, udele, ya, biasanya wong lanang kaosnya cendek, ya. Terus pas lagi sujud, niku kaosnya narik ke atas, ya. Kelihatan lah lubang pantatnya dari belakang, ya. Itu biasa saya jumpai. Nah niku membatalkan sholat karena auratnya terbuka. Atau wanita, wanita misal ada ya ini bagian wanita yang terbuka auratnya selain tadi telapak tangan dan muka, niku membatalkan sholat. Nah ini mungkin terbuka dengan sendirinya, tapi juga harus diperhatikan pakaiannya bolong-bolong, itu juga dan terlihat auratnya, maka niku membatalkan sholat. Kemudian, nah niki mengubah niat, ya, niku juga batal, nggak boleh mengubah niat. Sholat isya kok niatnya sholat subuh nggak boleh. Kemudian makan atau minum meskipun sedikit, ya jelas. Jadi ada selilit, ya, jangan dimakan, buang mon. Atau ditahan di gigi atau diupayakan gak usah otak-atik selilit ya. Kemudian yang ketujuh, bergerak berturut-turut. Nah 3 kali niki nggak boleh niki. Biasanya kalau misal ada dalam pelaksanaannya ada imam, ada makmum, ngeten nggih, maksudnya makmum, ada space kosong dan makmum itu mau ke depan di space tersebut, maka jangan berturut-turut. Boleh satu langkah berhenti sejenak, satu langkah lagi berhenti. Nah, niku diperbolehkan. Jadi jangan jalan 3 kali tak, nah, nggak boleh. Harus berhenti dulu. Kalau misal sekali belum bisa lurus dengan teman-teman yang lainnya, 2 kali. 2 kali belum lurus, 3 kali. Nah, tapi tidak gerusa-gerusu atau tidak boleh berturut-turut 3 kali, niku sudah membatalkan sholat. Kemudian membelakangi kiblat nih sudah jelas, ya, nggak boleh. Menambah atau mengurangi rukun, itu juga tidak boleh, batal. Nah, ini apalagi, tertawa, sholat kok guyu, jelas batal. Kemudian mendahului imam, nah ini yang sering terjadi, mendahului imam 2 rukun, nah, ini tidak boleh. Jadi mendahului imam yang menjadi rukun apa? Misal Al-Fatihah jelas kita enggak ya. Misal ruku, nah dari ruku bangun i'tidal, ya, ruku kemudian i'tidal, bangun dari sujud disebutnya i'tidal. Niki mendahului, rukunya mendahului, i'tidalnya mendahului, maka makmum batal sholat, atau batal keluar dari jamaah. Tidak membatalkan sholatnya, tapi membatalkan jamaahnya. Ya, ini kalau mendahului imam. Kemudian sunnah sholat. Ya, sampai bahasan sunnah sholat.
Pertama sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang mendekati kepada wajib. Ya, pertama tasyahud awal, kemudian tasyahud niku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah ya. Kemudian membaca shalawat pada tasyahud awal. Yang ketiga membaca shalawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Ini yang 1 dan 2 kata saya sami ya. Mungkin saya lupa ngedit. Kemudian yang keempat membaca kunut. Ya, membaca kunut. Ini saya balikkan lagi. Jadi untuk yang membaca kunut, nggak membaca juga mboten napa-napa karena hukumnya membaca kunut adalah sunnah ya itu. Jadi jangan sampai nggak sholat subuh karena mboten saged kunut niki banyakan kados niku alasane kon sholat subuh jawabannya nggak bisa kunut ya. Yuk pripun hukumnya membaca kunut niku sunnah. Oke, yang berikutnya adalah sunnah hayat. Nah, ini sunnah yang kecil-kecilan lah, ibaratnya kayak mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Nah, niku sunnah. Ketika akan ruku ya, berdiri dan ruku nih. Nah, niku ketika mengangkat tangan niku sunnah ya. Membaca doa iftitah sunnah. Membaca surah dalam Al-Qur'an ya, pendek-pendek niku yang setelah surah Fatihah nggih. Niku sunnah. Terus mengeraskan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua di sholat maghrib, isya dan subuh niku sunnah. Selain makmum ya. Kemudian membaca takbir niku juga sunnah. Ini sunnahnya membaca tasbih ketika ruku ya. Membaca sami Allahu liman hamidah. Terus meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud. Kemudian duduk iftiras. Kemudian duduk tawaruk bersimpuh ya. Iftiras niku yang nomor 10 duduk iftiras niku ya ketika sujud, bangun dari sujud, kaki kita kan diduduki nggih. Nah, niku disebutnya iftiras. Kalau tawaruk niku ketika tahiyat niku rada miring gitu. Kaki kita yang diduduki hanya satu nggih. Tapi rada miring ya, miring ngeten niku disebut tawaruk. Kalau yang iftiras diduduki semua ya. Dan yang 12 membaca salam yang kedua. Membaca salam yang pertama tadi wajib menjadi rukun. Tapi membaca salam yang kedua niku sunnah. 3 memalingkan muka ke kanan ke kiri niku sunnah. Ya, terakhir niku mun yang ke-13. Berikutnya makruh dalam sholat. Yang makruh dalam sholat yaitu orang yang sedang sholat dimakruhkan pertama menaruh telapak tangannya di dalam lengan baju, petentang-petenteng niki nggih. Enggak boleh. Terus menutup mulutnya rapat-rapat. Yang makruh nih menutup mulutnya rapat-rapat. Jadi enggak berbicara artinya. Enggak bukan berbicara, tidak berbunyi. Ditutup. Kemudian terbuka kepalanya. Bertolak pinggang. Terus memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Memejamkan mata. Menengadah ke langit. Menahan hadas. Berludah, jelas berludah niku makruh. Kemudian mengerjakan sholat di atas kuburan. Tapi kalau sholat mayit niku kan mboten berdiri, mboten sujud nggih, mboten ruku, mboten sujud. Kalau sholat mayit masih diperbolehkan, tapi kalau sholat wajib
dimakruhkan hukumnya. Hukum makruh niku lebih baik disunahkan untuk ditinggalkan, ya, tapi dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau misalnya dengan berludah, ngeten nggih, menahan hadas itu secara adab ketika sholat pun, misal sembahyangnya di hutan, kemudian kebetulan jenengan kondisinya memang terdesak untuk berludah, niku kan masih, nah niki jadi lebih baik ditinggalkan. Nah ketika sholat kok mukanya gelelang-geleleng ke kanan ke kiri, niku juga tidak boleh. Terus memejamkan mata, menghadap ke langit, menahan hadas. Terus melakukan yang ke-11, melakukan hal-hal yang mengurangi kehusuan sholat, ya, guyonan itu juga bisa, ataupun memikirkan hal-hal yang lain. Oke, perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Oke. Laki-laki pertama merenggangkan dua siku tangannya dari kedua lambung waktu ruku dan sujud. Nah, kalau perempuan itu merapatkan satu anggota kepada anggota lain. Jadi ini perempuan itu sikunya harus rapat. Laki-laki rata renggang badan nopo-nopo. Kemudian yang kedua, waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari dua paha. Rata jejak. Kalau perempuan meletakkan perutnya pada dada. Dua pahanya ketika ruku dan sujudnya dibengkukkan. Kemudian yang ketiga, menyaringkan suaranya atau bacaannya di tempat keras. Yang dimaksud adalah ketika rakaat pertama, kedua. Ya. Kalau rakaat ketiga, keempat kan niku syirik, harus dibaca pelan. Yang ketiga, yang perempuan ketika merendahkan suaranya atau bacanya di hadapan laki-laki lain. Ya, ini bukan muhrimnya. Niku kalau misal membaca amin saja perempuan niku tidak dibolehkan malah. Apalagi membaca bacaan yang keras, secara keras di depan jamaah yang bukan muhrim. Ya, untuk catatan perempuan. Kemudian yang keempat, bila menderita sesuatu atau membaca tasbih, yakni membaca subhanallah. Jadi ada misal kesalahan, niku bacanya subhanallah. Yang untuk perempuan, bila menderita sesuatu, bertepuk tangan. Yakni tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri. Niki sebetulnya bukan menderita, tapi atau ini maksudnya niku ketika ada imam ya yang salah, imam salah gerakannya, maka cara seorang laki-laki untuk mengingatkannya adalah dengan bertasbih subhanallah. Kalau perempuan menepuk tangan pada punggung ya, dengan telapak tangan yang kiri. Dibuat niku pada punggung telapak tangan kiri. Tepuk tangan maksudnya, tapi sekali kanan dipukul. Ya ini yang tangan yang kanan nggih. Punggung telapak tangan maksudnya bukan epek ya punggungnya. Bukan punggung niku belakang dada nggih sanes. Di bawah kepala sanes niku. Tapi punggung telapak tangan yang kiri. Ya, niki mudah-mudahan paham niki maksud punggung telapak tangan. Kemudian yang kelima, auratnya dalam sholat barang antara pusat dan lutut. Yang laki-laki di pusat sampai lutut,
Yang perempuan seluruh bagian tubuh kecuali muka dan dua belah telapak tangan. Niki beda ketika sholatnya perempuan dan sholatnya seorang laki-laki. Itu bedanya. Dari pelaksanaannya, kemudian bacaannya, dan cara mengingatkan imam yang salah. Ya, niku sampai di sini materi bab sholat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita.